Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Karena di mobil Lio saya itu sudah bunyi gelodak-gelodak ya, kalau masuk lubang atau jalan yang gravel gitu gelodak-gelodak. Terus saya cek, ternyata link stabilizernya itu karetnya udah sobek. Jadi saya rencana mau ganti link stabilizernya. Ini saya beli merek 555, katanya ini sudah lumayan bagus ya, alternatif lah dibanding yang ori ya. Yang ori karena mahal, ini alternatifnya kalau mau cari yang untuk kaki-kaki yang lumayan bagus itu yang merek 555 ya. Nah harganya ini 90 ribuan satu, jadi saya beli dua. Terus terang saya nggak bisa bedain ya mana karena 555 ini ada juga yang palsunya gitu, saya nggak bisa bedain mana yang asli yang palsu. Tapi ini saya beli di toko orange yang dijamin ori, ada tulisan dijamin orinya gitu. Jadi kalau nggak ori dia mau balikin gitu, kira-kira seperti ya. Tapi ya saya juga nggak bisa bedain orinya gimana. Oke, nah sekalian saya juga mau ganti Bendix ya, mau ganti apa, mau ganti brake pad ya sekalian. Tapi ganti brake pad nggak akan saya videokan ya, karena udah banyak saya video brake pad, ganti brake pad. Jadi ini merek Bendix ya. Nah sekalian, karena sekalian buka kaki-kaki kan, buka roda juga kalian, karena brake padnya juga udah tipis. Oke, kita langsung aja ke TKP. Oh iya, yang saya itu robeknya di bagian karet-karet sini. Dan kalau yang asli kan, kalau yang masih bagus kan ini nih, kita susah gerak-gerakinnya gitu, susah karena dia masih kenceng. Tapi kalau yang udah sobek dan udah kendor itu gelodak-gelodak ya. Oke, langsung aja kita ke TKP. Oke, seperti biasa ya, kita harus buka roda ini dulu. Jadi kita dongkrak, terus lepasin roda ya. Jadi cara lepas roda ya tentu kawan-kawan sudah tahu semua lah ya. Oh ya, satu hal sering kesalahan orang naruh titik dongkraknya itu di bagian sini ya, di bagian luar sini. Ini salah, ini karena ini hanya plat tipis ya, jadi ke bagian dalam lagi, ke dalam sini. Nanti di sini kita terasa tuh ada kayak apa, coan dikit gitu. Nah itulah titik angkatnya tuh di situ ya. Tuh nah itu titik angkatnya ya. Jadi ada bagian yang memang didesain untuk titik angkatnya nih, kira-kira di sini nih. Nih terasa nih, dia agak gini ya, set gitu. Nah di situ titik angkatnya, jangan di bagian luar sini. Kalau luar sini hanya plat ini ya, plat. Nih seperti ini ya posisinya. Jadi dia ke dalam lagi, jangan di bagian luarnya sini, tapi ke dalam lagi, ke setelah ini lipatan ini. Itu sasisnya gitu, lebih keras ya. Nah ini rodanya udah terbuka ya kawan-kawan. Nah yang mana link stabilizer itu adalah yang ini ya, yang ini. Nah karetnya ini dalam ini udah sobek tuh, jadi memang udah harus diganti. Itu yang bikin suara kadang-kadang guduk-guduk juga gitu. Nah kita butuh dua dongkrak, karena kalau seperti ini dia narik ke bawah ya, susah kita kebuka ini. Maupun masang yang lebih susah. Kalau ngebuka gampang, masang lebih susah. Kalau dia nggak center itu susah kita, karena kita harus ngelawan si stabilizernya gitu. Jadi kita butuh dongkrak juga di bagian bawah sini, jadi seolah-olah ban itu masih napak di tanah, seolah-olah seperti itu ya, sehingga stabilizer ini lebih gampang dibuka. Nah untuk ngebuka ini kita butuh kunci pas di sini sama kunci L ya. Ini untuk nahan ini kita butuh kunci L. Oke, sekarang saya buka dulu, karena saya nggak bisa videoin sambil ngebuka ya, karena nggak bawa tripod. Untuk ganti brake pad sementara saya tunda ya, karena masih tebel banget ternyata. Jadi bunyi itu bukan karena brake padnya udah tipis, tapi memang bunyi aja, mungkin ada pasir-pasir gitu. Brake padnya masih tebal, jadi belum akan saya ganti dulu. Ciri-ciri stabilizer yang udah nggak bagus ya, ini gampang sekali kita gelodak-gelodakin gini ya. Nah digerak-gerakin begini gampang sekali ya. Kalau asli masih kenceng tuh susah gitu. Ini kalau dia udah jelek tuh gampang sekali. Ini setelah saya dongkrak ya. Jadi dongkraknya di bagian bawah sini. Nih kita dongkrak seperti itu supaya dia nggak ngelawan si pernya ya, nggak ngelawan spring. Oke, sekarang saya bongkar. Seperti ini ya. Ini Allen ukuran 5. Ini kunci ring ukuran 14. Kunci ring ukuran 14 sama L ukuran 5. Jadi kita giniin. Nah seperti
seperti itu ya. Ini sebenarnya L-nya ini, nah untuk nahannya aja supaya nggak ikut berputar ya. Nah itu kan dia ikut berputar, ikut naik. Nah kalau ada kunci L-nya bisa kita untuk ditahan. Oke, saya teruskan ngebukanya. Oke, ini link stabilizer ya. Setelah saya bongkar ini, saya bongkar. Nih, lihat tuh, dia udah seperti ini ya. Nih. Nah, ini udah sobek, nih, udah sobek nih. Ini juga walaupun belum sobek tapi gampang banget digerak-gerakkan tuh. Tuh. Kalau yang masih bagus itu keras dia. Nah, ini yang baru itu keras dia. Tuh, susah kita gerak-gerakinnya tuh, nggak bisa kita pakai tangan kita gitu, tenaga kita itu susah gitu. Kalau yang ini tuh udah kayak gini ya. Ini yang bikin bunyi gelodakan kalau masuk jalan-jalan rusak, salah satunya nih dari stabilizer ini, dan harganya murahnya 50 ribuan. Tapi yang bukan ori ya, tapi yang aftermarket. Tapi merek 55 ini sudah cukup ternama juga, banyak yang pakai gitu, dan lumayan awet katanya seperti itu. Jadi untuk kaki-kaki banyak merek 55 ini recommended juga gitu. Nah sekarang saya akan pasangnya gampang, tinggal ya pasang lagi aja seperti biasa ya. Oke, saya akan pasang dulu. Untuk ukuran aftermarket ini ternyata murnya lebih besar ya. Nah, jadi nggak bisa lagi pakai kunci 14, jadi kuncinya harus yang lebih besar lagi. Saya akan coba kunci lain. Oke, kuncinya pakai 17 mili ya untuk yang merek 55 ini. Untuk murnya itu pakai kunci 17 mili. Oke, ini stabilizernya udah dipasang yang baru ya kawan-kawan. Nih, selanjutnya kita tinggal kembalikan lagi seperti semula. Nah, rodanya kita pasang lagi dan kita pasang di sebelahnya. Cara pasang di sebelahnya ya sama aja, kiri dan kanan itu sama aja tekniknya seperti itu. Oke, saya akan lanjut beresin semuanya termasuk pasang di sebelah gitu. Oke, ini yang sebelah kiri ya. Nah, dongkraknya ini bisa disetel ya, paskan supaya ini pas di tengah-tengah gitu. Jadi kita nggak perlu double dongkrak lagi di sininya, cukup di bawahnya ini. Tapi memang dongkraknya ketinggiannya harus pas gitu. Jadi kita lihat ini pas si link stabilizernya benar-benar center gitu. Di situ kita stop dongkraknya. Jadi jangan sampai ketinggian banget, jangan sampai kerendahan gitu. Jadi pasin aja gitu, pas dia di tengah-tengah ini. Jadi enak kita pasang link stabilizernya enak, dan tidak perlu pasang dongkrak lagi di sini gitu. Oke, ini yang sebelah kiri juga udah selesai ya. Oke, nah ini yang bawaan lama ya. Nih sama aja nih, udah sobek nih. Ini udah sobek. Bagian atasnya, bagian bawahnya udah ini juga udah lembut gitu, gak keras lagi. Ini yang udah dipasang. Sekarang tinggal pasang rodanya saja. Oke, ini bannya udah dipasang, kedua roda udah dipasang. Sekarang kontennya udah selesai ya. Oke, ini saya bawa jalan sebentar ya di jalanan. Dan tadi juga saya sempat lewat jalan yang agak rusak ya. Jadi bunyi geludukannya udah banyak banget berkurang ya, udah boleh dibilang udah hilang lah seperti itu ya. Jadi memang selama ini memang karena link stabilizernya yang udah rusak, dan juga nyetirnya juga lebih enak tuh, lebih stabil setelah link stabilizernya itu diganti. Nyetirnya juga lebih enak, setirnya lebih mantap gitu ya. Kalau dilepas setirnya dia nggak lari kemana-mana lagi tuh mantap dia. Tuh saya lepas setir, mantap dia, lurus gitu. Kalau sebelumnya agak ngebelok dikit ke arah kiri gitu, kalau sekarang dia lebih lurus. Oke, itu aja sharing saya, semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Sharing saya kali ini buat yang bermasalah pada link stabilizernya bisa ikut tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berapa polisi tidur ya, biasanya geluduk gitu ya. Ini saya ngelewati berapa polisi tidur cuma duk gitu aja deh. Tuh langsung duk sekali gitu aja, nggak geluduk nggak dia. Nah gitu aja, mantap.